Halo para pecinta serial drama India, sampai jumpa kembali dengan video ini. Alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan, adegan dimulai. Gopi dengan Jigar dan Kokila di perjalanan di mobil mencari Ahem. Lalu mencoba memanggil Ahem berulang-ulang, tetapi Ahem tidak mengangkat panggilan. Sementara Urmila memberitahu Vidya bahwa Mera melakukannya dengan benar. Gaura membutuhkan seseorang yang bisa berpikir seperti dia dan melawan ide-ide kejamnya. Mera melakukannya dengan sempurna. Di rumah Modi, Hetal meminta kepada Tolu dan Molu untuk menelpon Gopi dan memeriksa apakah dia menemukan Ahem. Tolu berkata, "Nenek belum bilang." Madhuben berpikir surat asli Ahem merusak rencananya. Dia berdoa kepada Tuhan untuk mengirim Ahem menjauh dari Kokila dan Gopi selamanya. Urmila pergi menghampiri Dharam dan melihat sedang melakukan latihan dan mengatakan dia terlihat sangat muda bahkan di usia sekarang ini dan terlihat seperti saudara serapan. Dharam menjadi senang. Dia bertanya berapa usia sebenarnya. Lalu Dharam meminta untuk menebak kepada Urmila. Urmila berkata 35 atau 36. Dharam mengatakan itu karena dia makan makanan yang sehat dan berolahraga setiap hari. Urmila mengatakan kepada Dharam bahwa dia dan Mera terlihat seperti Mera dan Mohan dan dibuat untuk satu sama lain, dan menyarankan untuk membuat Mera senang dengan hadiah dan mendengarkannya. Dharam bertanya apakah dia harus membelikan Mera kalung. Urmila berkata dia harus mendapatkan perancang busana favorit Mera yang ada di kota. Lalu Gaura bangun dan melihat tangan dan kakinya terikat. Dia berteriak siapa yang berani mengikatnya dan membebaskannya. Dharam, Urmila, Mera, dan Vidya berlari menuju kamar Gaura. Dharam meminta kepada Urmila untuk membuka pintu karena dia seusia Gaura. Urmila mengatakan Gaura akan membunuhnya. Vidya mengatakan mereka semua harus membuka pintu sekaligus. Dharam mengatakan ide ini bagus dan mereka berdua masuk dan Dharam membebaskan dan diam-diam pergi. Urmila mengatakan Gaura sangat mabuk kemarin sehingga anaknya harus mengikatnya. Dharam ingin menyingkirkannya, bagaimanapun dia mengganggu dia dan Mera. Ahem berdiri di dekat tebing dan mengenang waktu berkualitas yang dihabiskannya bersama Gopi. Saradarji datang dan menawarkan susu suci. Ahem mengatakan dia tidak membutuhkannya. Sardarji mengatakan dia seharusnya tidak menolak prasad dewa dan dapat memberikannya kepada kerabatnya. Ahem berkata dia tidak punya siapa-siapa. Sardarji mengatakan setiap orang memiliki masalah dalam hidup, dan jika mereka melihat masalah orang lain, mereka akan merasa masalah mereka berkurang. Lalu dia menunjukkan kepada pertemuan keagamaan dan mengatakan dia bisa melayani orang hari ini untuk mengurangi rasa sakitnya. Selanjutnya, Gopi saat bepergian dengan mobil
bertanya kepada Kokila yang pasti menulis surat palsu. Dia memeriksa ponsel dan melihat panggilan tak terjawab. Lalu menelpon kembali. Sardarji mengangkat telepon dan mengatakan telepon siapapun ini jatuh melompat ke dalam air seolah-olah dia ingin membunuh diri. Telepon terputus. Gopi menangis lagi dan memberitahu Kokila. Kokila bertanya apakah dia mendengar suara. Gopi mengatakan bacaan agama sih. Kokila mengatakan mereka memiliki 3 gura darah di dekatnya dan mereka harus pergi ke setiap tempat. Gopi mengendarai mobil sendirian. Gopi mengendarai mobil menuju Gurdwaras untuk mencari Ahem. Kokila dan Jigar juga melakukan perjalanan dengan mobil menuju Gurdwaras untuk menemukan Ahem. Parundawan dan Kriti Sanon mempromosikan film mereka di penitipan. Mereka dengan Kriti Sanon sebagai perancang busana merah. Daram datang ke sana dan dengan paksa memasuki Pan. Parun mencoba meminta untuk keluar kepada Daram, tetapi Daram mengatakan istrinya adalah penggemar berat rancangan Kriti dan datang untuk membeli gaun. Parun mengatakan pacarnya tidak mempunyai rancangan pakaian untuk mereka. Daram mengatakan istrinya seusia Kriti. Kriti memberikan gaun rancangannya dan mengatakan harganya yang sangat mahal. Lalu Daram bertanya mengapa begitu banyak untuk kain 1/2 meter. Dia mengatakan itu ciptaannya. Daram memberikan uangnya dan mengatakan satu tugas telah selesai dan tugas yang lain tersisa. Kriti bertanya apa tugas yang kedua. Daram mengatakan itu pribadi. Kriti memaksa Daram untuk mengatakannya. Daram berkata dia ingin mengatakan aku mencintai Merak kepada istrinya. Parun bertanya apakah Daram tidak mengatakan dia mencintai istrinya sampai sekarang. Daram mengatakan istrinya bukan orang yang sudah dewasa, jadi istrinya tidak akan mengerti. Tiba-tiba Gopi menabrakkan mobilnya dengan mobil yang lain dengan tergesa-gesa. Sahrukan keluar dari sana dan mengetuk jendela mobil Gopi. Gopi keluar dan meminta maaf kepada Sahrukan. Lalu Sahrukan mengatakan mengapa Gopi tidak bisa mengemudi dengan benar. Lalu Sahrukan akan memanggil polisi. Gopi mulai menangis dan mengatakan dia harus segera menemui suaminya dan memohon untuk membiarkan Gopi pergi. Lalu Sahrukan berkata dia akan membunuh Gopi. Gopi berkata mungkin Sahrukan tidak mencintai siapapun, jadi dia berbicara seperti ini. Sahrukan berkata Gopi benar dan meminta untuk pergi. Lalu Gopi masuk ke mobil dan mencoba memulainya dengan gagal. Lalu Sahrukan memanggil Gopi dan mengatakan dia akan membawanya dan menurunkannya ke takdirnya. Lalu Gopi menghampiri Sahrukan, duduk di sebelah Sahrukan. Sahrukan mengemudi dan bertanya kepada Gopi, siapa nama suami Gopi? Gopi berkata, Ahem Modi. Sahrukan bertanya mengapa suaminya meninggalkan Gopi. Gopi berkata bahwa suaminya tidak meninggalkannya.